Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kita hari ini akan belajar materi tema 5C subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei, menjelaskan tata cara menampilkan iklan, membuat gambar karya seni rupa Nusantara, serta menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Yang pertama, mengidentifikasi penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia melalui survei. Apa itu survei? Mari kalian simak ya. Survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok orang. Survei dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau tatap muka. Beberapa survei dilakukan dengan mewawancarai sekelompok orang. Ini contoh daftar pertanyaan survei berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Di situ ada identitas responden, nama, umur, dan juga alamat. Dan di dalam tabel tertera kolom yang pertama nomor, yang kedua pertanyaan, dan yang ketiga adalah jawaban. Kita lanjut menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Kalian masih ingat apa itu naskah atau storyboard, yaitu sketsa alur cerita? Kalian masih ingat ya? Di pembelajaran 1 dan 2 kemarin sudah Ustazah jelaskan. Kita kembali lagi mengulang ya. Naskah merupakan media yang memudahkanmu untuk menyampaikan iklan, biasanya digunakan untuk media elektronik. Naskah iklan digunakan untuk memeragakan iklan media elektronik. Dalam naskah terdapat peran-peran tertentu seperti film. Ayo berkreasi menjelaskan tata cara menampilkan iklan. Cara menampilkan iklan yang pertama, membaca dan memahami naskah iklan dengan seksama. Yang kedua, memahami alur naskah dan menghafal dialog peran. Yang ketiga, menggunakan suara lantang. Yang keempat, berakting sesuai alur naskah. Yang kelima, menggunakan perlengkapan yang mendukung. Yang keenam, melakukan kontak mata dengan penonton. Ketujuh, memerhatikan posisi tubuh. Dan yang kedelapan, jangan membelakangi penonton. Jika saat memperhatikan iklan, perhatikan hal berikut. Yang pertama, pastikan suaramu lantang dan jelas. Yang kedua, pahami dan hafalkan teks. Yang ketiga, sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang keempat, usahakan posisi tubuh tidak membelakangi penonton. Yang kelima, gunakan perlengkapan pendukung yang tepat. Sekarang ayo mengamati, membuat gambar karya seni rupa Nusantara. Yang pertama, motif tenun. Di bawah ini ada 3 macam batik tenun ya. Yang pertama, batik tenun ikat Toraja. Yang tengah, tenun songket Pandai Sikek Minangkabau. Dan yang terakhir, tenun ulos Sumatera Utara. Sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang motif batik. Ada berbagai macam motif batik yang ada di Nusantara ini, yaitu motif batik Sidomukti yang berasal dari Yogyakarta, dan juga motif parang rusak berasal juga dari Yogyakarta. Yang berikutnya adalah motif Megomendung, motif berasal dari Cirebon. Selanjutnya motif batik Solo, dan juga motif batik dari Jepara. Sekarang kita sampai pada teknik pembuatan karya seni, yaitu karya seni batik. Yang pertama menggunakan teknik cap, dan yang berikutnya menggunakan teknik tulis. Teknik dibuat dengan cara dilukis memakai canting dengan lilin. Sedangkan untuk teknik tenun dibuat menggunakan alat tenun. Benang ditenun satu persatu sesuai pola.
Yang terakhir menggunakan teknik sablon. Kita lanjut menjelaskan manfaat keberagaman dalam kerja kelompok dan kerja seorang diri. Setiap hari kita melihat keberagaman di sekitar kita, baik di rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Keberagaman itu bisa berupa keahlian, ide, dan juga karakter individu. Tahukah kamu apa saja kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok? Berikut adalah kelebihan dan kekurangan bekerja kelompok. Kelebihan bekerja kelompok yaitu pekerjaan cepat selesai, tugas dapat dibagi-bagi dan dapat berdiskusi. Sedangkan kekurangannya terdapat perbedaan pendapat dan juga waktu dan tempat harus disepakati. Sedangkan manfaat atau kelebihan dari belajar sendiri yaitu dapat bekerja kapan dan di mana saja, tidak harus menunggu teman, dan tugas selesai sesuai keinginan. Sedangkan kekurangannya pekerjaan tidak cepat selesai dan tidak dapat bertukar pendapat. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.